Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya keduanya ini sedang diazab. Tidaklah mereka diazab ya karena besar, ya karena dosa besar, kata Nabi. Adapun yang pertama, karena yang pertama itu tidak mensucikan dirinya dari kencing, yakni tidak beristinja setelah kencing, penyebab azab kubur. Hati-hati bapak-bapak ya, yang terkadang menganggap hal yang enteng. Beristinja terbagi kepada dua: beristinja dengan air atau beristijmar dengan batu. Dengan batu ini bisa diganti dengan tisu, ya, bisa diganti dengan tisu. Maka minimal kalau seandainya kita terlalu terdesak oleh buang air kecil misalkan, ya, kita bawalah tisu. Atau kalau bisa kita memiliki air, kita hendaklah ya kita bersihkan dengan air. Tapi kita lihat orang banyak meremehkan masalah ini. Kadang di tepi jalan, ya, rodanya disemprot. Ya, kapan dia akan untuk beristinja? Ini yang pertama. Yang kedua adalah namimah. Namimah ini mengadu domba, menukilkan perkataan orang dalam rangka merusak hubungan. Orang yang suka menamimah, penyebab dia mendapatkan azab kubur. Apakah ada di dalam Al-Quran mengisyaratkan adanya azab kubur? Jawabannya ada. Yaitu firman Allah dalam surat Ghafir ayat ke-45, 46. Allah berfirman yang 45, wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat berat, amat buruk. Kapan ini? Atau di mana ini? Dunia? Dia sudah mati. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan, dihadangkan neraka atau api pada pagi dan petang. Pagi dan petang dihadangkan kepadanya api. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat ditegakkan, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah mengatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Pada hari ditegakkannya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya kepada azab yang sangat berat atau sangat keras. Ini azabnya mana nih? Akhirat, azab api neraka. Lalu api yang dihadangkan kepadanya pagi dan sore itu di mana? Nah, itu namanya dalil bahwa ada azab kubur. Fir'aun di mana? Dikuburkan Fir'aun atau tidak? Diawetkan. Diawetkan di dunia.
Subhanallah, ini bantahan bagi orang yang mengatakan bagaimana kalau orang yang dimakan oleh binatang masuk tenggelam dalam laut, dia tidak dikuburkan kok. Ya. Bagaimana dia diazab, dia saja tidak dikuburkan? Firaun diawetkan, masih ada sekarang. Yang janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, wajawazna bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq, sampai Firaun itu akan tenggelam. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin. Dia katakan, qala Firaun mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali ilah yang diimani oleh Bani Israel, dan aku dari orang-orang yang selamat, muslimin, orang yang menyerahkan diri. Ya. Lalu kata Allah, al-ana, sekarang baru bertobat, beriman. Ya. Wa qad asaita qablu, sebelumnya kamu telah bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, engkau termasuk orang-orang merusak. Fal yaum, pada hari ini, nunajjika bi badanika, kami selamatkan engkau badanmu, badan yang diselamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah, agar itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah terhadap orang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, sesungguhnya kebanyakan dari manusia dari ayat-ayat kami sungguh mereka lalai. Allah selamatkan badan Firaun agar menjadi iktibar bahwasanya kekuasaan, kekayaan tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Ya, jasadnya kalau memang mumi yang ada sekarang adalah muminya Firaun yang ditenggelamkan di laut ketika dia mengejar Musa. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya dia diazab setiap hari pagi dan petang, dihadangkan dengan api, dan itu adalah dalam alam barzakh. Maka setiap orang akan melalui alam kubur atau namanya alam barzakhiyah. Kenapa namakan alam kubur? Karena mayoritas manusia itu dikuburkan. Kalau seandainya dia terbakar, ya, kemudian dia menjadi abu, abunya ditiup oleh angin entah kemana-mana, tetap dia akan melalui alam barzakhiyah, dan tetap dia akan menghadapi fitnatul qabr, ujian yang datang dua malaikat. Ya, di mana? Di alam barzakh. Kemudian dia juga akan mendapatkan, jika dia adalah orang yang baik, dia akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam alam barzakhiyahnya. Kalau seandainya dia adalah orang yang jelek, maka dia akan mendapatkan azabnya. Jadi azab kubur itu ada, dan dalilnya tadi dalam surat Mu'min atau Ghafir ayat 45 dan 46.